Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang audit atas akun surat berharga, utang wesel, dan utang bunga pada PT Bina Citra Pesona oleh KAP Dr. Susilo dan rekan. Dengan anggota yang pertama ada Ahmad Calvin Aditya, yang kedua ada Atika Putri Setiawati, yang ketiga ada Dudi Payas Mumtaz, yang keempat ada Fitra Hauliatuan Kuralin, yang kelima ada Muhammad Bisal Abrori, yang keenam ada Muhammad Arya Rahman. Selanjutnya ada table of content. Yang pertama ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 ada tinjauan pustaka, bab 3 ada pengenalan klien audit, bab 4 ada pengujian audit atas akun surat berharga, utang wesel, dan utang bunga, bab 5 ada saran dan kesimpulan. Bab 1 ada latar belakang, diawali dari audit atas laporan keuangan yang menjadi sebuah hal penting yang dikarenakan audit dapat memberikan kepercayaan yang lebih kepada para pihak yang berkepentingan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal. Semua akun dalam laporan keuangan perusahaan perlu diperiksa, salah satunya adalah akun surat berharga, akun utang wesel, dan utang bunga. Dikarenakan karena akun tersebut sebagai investasi jangka pendek yang cukup material dan untuk kemampuan perusahaan dalam membayar jangka pendek, dan diharapkan surat berharga direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, dan jika lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Keberadaan akun surat berharga, utang wesel, dan utang bunga pada perusahaan sangat penting sehingga butuh pemeriksaan dari pihak eksternal untuk mengetahui kewajarannya dan akun tersebut memiliki materialitas yang sangat besar. Maka berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin membahas mengenai audit atas akun surat berharga, utang wesel, dan utang bunga pada PT Bina Citra Pesona oleh KAP Dr. Susilo dan rekan. Berikutnya tujuan penulisan. Yang pertama, untuk memahami pengujian pengendalian pada PT Bina Citra Pesona atas surat berharga, utang wesel, dan utang bunga. Selanjutnya, untuk mempelajari pengujian substantif pada PT Bina Citra Pesona atas surat berharga, utang wesel, dan utang bunga. Yang terakhir ada untuk menguraikan temuan dan ayat jurnal pada PT Bina Citra Pesona atas surat berharga, utang wesel, dan utang bunga. Metode pengumpulan data. Yang pertama, inspeksi yang mencakup pemeriksaan atas catatan atau dokumen baik internal maupun eksternal dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain untuk pemeriksaan fisik atas suatu aset. Yang kedua ada observasi, terdiri dari melihat langsung suatu proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Sebagai contoh, observasi oleh auditor atas penghitungan persediaan yang dilakukan oleh personel entitas atau melihat langsung pelaksanaan aktivitas pengendalian. Yang ketiga ada konfirmasi eksternal, yaitu merupakan bukti audit yang diperoleh auditor sebagai respon langsung tertulis dari pihak ketiga dalam bentuk kertas atau secara elektronik atau media lain. Yang keempat ada penghitungan ulang, terdiri dari pengecekan akurasi penghitungan matematis dalam dokumen atau catatan. Penghitungan ulang dapat dilakukan secara manual ataupun secara elektronik. Yang kelima ada pelaksanaan kembali pengendalian secara independen oleh auditor yang semula merupakan bagian pengendalian intern entitas. Yang keenam ada prosedur analitis yang terdiri dari pengevaluasian atas informasi keuangan yang dilakukan dengan menelaah hubungan yang dapat diterima antara data keuangan dengan data non keuangan. Yang terakhir ada permintaan keterangan yang digunakan secara luas sepanjang audit sebagai tambahan untuk prosedur audit lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Atika. Untuk waktu dan tempat saya silakan. Baik, terima kasih. Berikutnya, menurut Sukrisna Agus, tahun 2004, auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapatan mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Berikutnya ada tujuan audit. Menurut SA 200 paragraf 3, tujuan suatu audit adalah meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan yang dituju. Hal itu dicapai melalui pernyataan suatu opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku. Berikutnya. Selanjutnya ada proses audit. Menurut Arens, Elder, dan Beasley, ada 4 tahap dalam proses audit, yaitu yang pertama, merencanakan dan mendesain pendekatan audit. Ada 2 pertimbangan utama yang mempengaruhi jenis pendekatan yang akan digunakan oleh auditor, yaitu harus terkumpulnya bukti audit yang cukup, kompeten agar dapat memenuhi tanggung jawab,
Kemudian ada pertimbangan atas pengumpulan bukti audit yang cukup kompeten serta kewajiban untuk mengendalikan biaya audit. Yang kedua, melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif atau transaksi. Ketika auditor telah mengurangi taksiran resiko pengendalian dengan mendasarkan diri pada pengidentifikasian pengendalian. Selanjutnya dapat mengurangi lingkup audit pada sejumlah tempat di mana akurasi informasi dalam laporan keuangan yang terkait langsung dengan berbagai pengendalian. Berikutnya yang ketiga ada melaksanakan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Prosedur analitis menggunakan perbandingan-perbandingan serta berbagai hubungan untuk menilai apakah saldo akun-akun atau tampilan data-data lainnya tampak wajar. Yang keempat, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Setelah auditor melengkapi semua prosedur bagi setiap tujuan audit dan bagi setiap akun dalam laporan keuangan. Merupakan hal yang penting untuk menghubungkan semua informasi dan diperoleh untuk mencapai suatu kesimpulan menyeluruh tentang apakah suatu laporan keuangan itu telah disajikan secara wajar. Selanjutnya ada bukti audit. Menurut Alvin Arens, Randall J. Elder, Mark S. Beasley yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Yusuf tahun 2014 menjelaskan jenis-jenis bukti audit. Yang pertama ada pemeriksaan fisik yang merupakan pemeriksaan atau perhitungan yang dilakukan oleh auditor atas aset berwujud. Yang kedua ada konfirmasi, merupakan jawaban lisan atau tertulis yang diterima dari pihak ketiga yang independen. Kemudian ada dokumentasi, merupakan pemeriksaan auditor atas dokumen-dokumen dan catatan klien. Berikutnya ada prosedur analitis yang menggunakan perbandingan dan keterkaitan untuk menilai apakah saldo-saldo akun atau data lain yang muncul telah disajikan secara wajar dibandingkan dengan perkiraan auditor. Selanjutnya ada tanya jawab dengan klien yang merupakan diperolehnya jawaban tertulis atau informasi dari klien sebagai jawaban atas pertanyaan yang diberikan oleh auditor. Berikutnya ada perhitungan ulang yang mencakup pengecekan ulang atas contoh-contoh perhitungan yang dilakukan oleh klien. Berikutnya ada pengerjaan ulang yang merupakan pengujian yang dilakukan oleh seorang auditor independen terhadap prosedur pembukuan atau pengendalian yang awalnya dilakukan sebagai bagian dari pembukuan entitas. Berikutnya ada pengamatan. Pengamatan adalah penggunaan panca indera untuk menilai aktivitas-aktivitas klien sepanjang melakukan penugasan terhadap klien. Berikutnya ada surat berharga. Menurut PSAK nomor 1, surat berharga diklasifikasikan sebagai aktiva lancar apabila surat berharga tersebut diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca, dan jika lebih dari 12 bulan diklasifikasikan sebagai aktiva tidak lancar. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Arya. Baik, terima kasih waktunya. Untuk bab selanjutnya, bab 3, sejarah dan latar belakang PT Bina Citra Pesona. PT Bina Citra Pesona adalah sebuah perusahaan penaruh parfum dan alat kecantikan yang didirikan di Yogyakarta pada tanggal 21 April 1989. Saat ini perusahaan menangani distribusi berbagai macam produk seperti presenten cream, lotion, oil, cologne, dan spray parfum. Perusahaan membeli produk-produk tersebut dalam jumlah besar langsung ke produsen di berbagai lokasi. Produk ini kemudian dikemas dan didistribusikan ke pedagang eceran atau toko-toko seluruh wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah. Perusahaan mula-mula terbentuk persekutuan dengan 2 orang partner, yaitu Johan Munawar dan Gali Keuntungan. Kedua partner ini sekaligus merupakan pendiri perusahaan. Dia mempertimbangkan perusahaan manufaktur memiliki peranan penting bagi toko-toko atau pedagang eceran. Johan dan Lely membentuk persekutuan pada tahun 1989 masing-masing. Partner memiliki kontribusi jumlah aktiva yang sama besar, menerima saham dalam jumlah yang sama, dan menerima pembagian laba dengan perbandingan sama pula. Pada tahun 2000, perusahaan kembali mengeluarkan saham sebanyak 3.250 lembar. Dari jumlah tersebut, 2.000 lembar saham diantaranya dibeli secara tunai oleh Johan Munawar dan sisanya sebanyak 1.250 lembar dibeli secara tunai oleh 10 orang yang sebelumnya tidak terlibat terkait dengan perusahaan dan ia pernah dijual ke pasar modal. Struktur organisasi yang paling atas terdapat pemegang saham, lalu keduanya komisaris Lely dan Johan, lalu direktur utama Lely, lalu diturunkan kepada Dirut, sekretaris Dirut, dan resepsionis IT. Lalu diturunkan kembali ke direktur penjualan, direktur produksi, direktur operasi, dan kegiatan operasional. PT Bina Citra Pesona memiliki kegiatan operasional diantaranya yaitu
Perusahaan membeli produk-produk seperti fruit scented cream, lotion, oil, cologne, dan perfume dalam jumlah besar kepada presiden di berbagai lokasi. Produk-produk yang telah dibeli kemudian akan dikemas ulang dan didistribusikan ke pedagang eceran atau toko-toko di seluruh Yogyakarta dan Jawa Tengah. Atas distribusi tersebut, perusahaan akan memperoleh pendapatan. Bab 4. Pengujian audit atas akun surat berharga, utang wesel, dan utang bunga. Pengujian pengendalian. Kekuatan dari pengendalian internal yang ada pada PT Bina Citra Pesona yaitu terdapat perlindungan terhadap surat berharga yang dilakukan dari fungsi akuntansi surat berharga. Surat berharga juga disimpan dalam safe deposit box dan departemen akuntansi menyelenggarakan catatan untuk seluruh surat berharga. Terdapat wewenang untuk memperoleh utang terpisah dari pencatatan transaksi utang. Semua pinjaman diotorisasi oleh Dewan Komisaris. Catatan rincian tentang pinjaman diselenggarakan oleh petugas yang tidak berhak menandatangani cek atau wesel dan departemen akuntansi. Lakukan kaji ulang untuk seluruh bunga atau utang. 2. Kelemahan pengendalian. Pada akun surat berharga, perusahaan transaksi pembelian dan penjualan setiap jenis surat berharga tidak diotorisasi oleh Dewan Komisaris. Departemen akuntansi juga tidak menyelenggarakan catatan untuk seluruh pendapatan investasi, sehingga terdapat pendapatan investasi yang tidak tercatat oleh perusahaan. Surat-surat berharga perusahaan secara periodik tidak dihitung oleh petugas yang tidak bertugas sebagai penyimpan surat-surat berharga. Contoh tentang wesel dan utang bunga, perusahaan tidak melakukan pembayaran bunga yang direkonsiliasi dengan utang wesel yang dimiliki oleh perusahaan. Pengujian substantif. Tujuan utama pengujian substantif pada investasi yaitu membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicapai neraca mencerminkan saldo akun-akun tersebut yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut. Tujuan utama pengujian substantif utang wesel dan utang bunga adalah untuk membuktikan apakah neraca sesuai dengan prinsip akuntansi atau tidak, dan akun utang memiliki materialitas yang besar terhadap salah satu laporan keuangan, hingga diperlukan pengujian substantif. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Bisa. Para Bisa, persilakan. Baik, saya lanjut. Untuk berikutnya ada prosedur analitis. Dalam prosedur analitis, auditor melakukan perbandingan antara akun surat berharga dengan tahun sebelumnya. Pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dan dalam menemukan bidang yang memerlukan audit intensif, dan juga melakukan perbandingan antara akun utang beban dengan utang sebelumnya. Selanjutnya ada surat-surat berharga pada PT Bina Citra Pesona, dan di sini juga ada tabel. Dari data yang kita lihat di atas, kita ketahui bahwa surat-surat berharga pada tahun 2005 mengalami penurunan sekitar 498.958. Dari data di atas dapat kita surat berharga pada tahun 2005 mengalami penurunan sekitar 498.958.000 atau 59%, yang diakibatkan karena ada penjualan saham PT Sinar Mataram dan PT Cakrawala. Penurunan juga terjadi pada akun pendapatan investasi di tahun 2005 sebesar 35%. Selanjutnya ada utang beban PT Bina Citra Pesona. Dan dari data di atas dapat disimpulkan bahwa utang bunga mengalami peningkatan sebesar 138% yang diakibatkan karena adanya beban bunga yang tinggi. Dan pada tahun 2005, akun utang wesel jangka pendek mengalami penurunan di tahun 2005 sebesar 100%. Ini dikarenakan pada tahun 2005, PT Bina Citra Pesona tidak memiliki penambahan utang wesel jangka pendek, tetapi memiliki penambahan pada utang wesel jangka panjangnya. Nah, untuk berikutnya ada bukti audit dan kertas kerja. A. Bukti audit. Bukti audit yang diperlukan untuk membuktikan audit atas surat berharga, utang wesel, dan bunga. Hal ini dapat memudahkan auditor dalam melakukan pemeriksaan kertas kerja. Bukti audit untuk akun surat berharga antara lain yaitu sertifikat saham, daftar harga pasar sekuritas yang dimiliki perusahaan, jurnal penerimaan kas, hasil rapat Dewan Komisi Pialang Sekuritas, kertas kerja indeks E1 sampai dengan E9, dan kertas kerja tahun 2004. Pada akun utang wesel dan utang bunga, bukti auditnya yaitu daftar utang wesel yang mencangkup saldo awal, pembayaran, tambahan, dan saldo akhir, kopian surat wesel yang mencakup tanggal wesel, nilai nominal, tanggal jatuh tempo, tingkat bunga, memiliki surat konfirmasi terhadap pemegang saham, jurnal pengeluaran kas, kertas kerja indeks, I1, I2, dan kertas kerja tahun lalu. Kemudian B. Kertas kerja.
Pemeriksaan surat berharga terdapat pada kertas kerja indeks E yang terdapat 9 kertas kerja yang berisi informasi mengenai pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan untuk pemeriksaan utang wesel dan utang bunga terdapat pada kertas kerja yang terdiri dari 2 kertas kerja dan berisi informasi mengenai pekerjaan pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor. Kertas kerja pemeriksaan antara lain yaitu, kertas kerja pemeriksaan yaitu yang pertama E1, kertas kerja E1. Ini merupakan skedul pertama dari program pemeriksaan mengenai analisis tentang surat berharga dan investasi yang mencakup saldo lembar surat berharga pada awal tahun, tambahan, pengurangan, dan saldo pada akhir tahun. Pada kertas kerja E1 terdapat kolom mengenai keterangan surat berharga, saldo tahun 2004, penambahan atau penjualan, saldo 2005, dan juga harga pasar. Tujuan kertas kerja E1 yaitu asersi keberadaan untuk menguji apakah nominal surat berharga pada lapor benar atau tidak, dan ada asersi kelengkapan untuk menguji apakah semua penambahan atau penjualan surat berharga telah dicatat dengan benar. Pada kertas kerja E1 ini, auditor menemukan adanya pencatatan saham PT Dian Elektrik yang belum dicatat oleh PT Bina Citra Pesona sebesar 47.920.000. Selanjutnya ada kertas kerja indeks E2. Ini merupakan skedul kedua dari program pemeriksaan kertas kerja investasi obligasi jangka panjang. Pada kertas kerja indeks E2 ini menguji mengenai investasi obligasi jangka panjang. Dalam kertas kerja ini terdapat kolom keterangan investasi obligasi jangka panjang, saldo tahun 2004, penambahan atau penjualan, saldo tahun 2005, dan harga pasar. Tujuan dari kertas kerja E2 ini yaitu asersi keberadaan untuk menguji apakah terdapat obligasi jangka panjang pada tahun 2005 tidak, dan asersi hak dan kewajiban untuk menguji apakah ada hak atau kewajiban sudah dicatat atau belum. Pada kertas kerja E2, auditor menemukan adanya pencatatan amortisasi dan bunga obligasi yang belum tercatat yaitu sebesar Rp8.534.600. Untuk berikutnya akan disambung oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada kertas kerja indeks E3, merupakan schedule pendukung dari program pemeriksaan karena berisi informasi mengenai surat-surat berharga yang telah diperiksa pada safety deposit di Bank Ganesha, dan surat-surat berharga tersebut terdaftar atas nama PT Bina Citra Pesona. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E3 yaitu asersi kelengkapan untuk menguji apakah benar adanya surat-surat di perusahaan. Selanjutnya ada kertas kerja E4, merupakan schedule berikutnya dalam pemeriksaan surat berharga mengenai laba penjualan surat-surat berharga. Kertas kerja E4 terdapat kolom tanggal, surat berharga, jumlah lembar, harga perolehan, penerimaan kas, dan laba atau rugi. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E4 yaitu penilaian atau alokasi yang menghitung laba atau rugi dari penjualan surat berharga yang telah ditelusur ke rekening yang bersangkutan. Pada kertas kerja E4, auditor tidak menemukan temuan dan saldo laba atau rugi penjualan surat berharga sesuai dengan working. Selanjutnya ada kertas kerja E5, merupakan schedule pendukung dari program pemeriksaan karena berisi informasi mengenai konfirmasi ke pialang sekuritas pada CV Indo Sekuritas dan terdapat informasi secara rinci transaksi yang telah dilakukan oleh PT Bina Citra Pesona. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E5 yaitu penyajian dan penguapan untuk menguji apakah benar transaksi yang dilakukan perusahaan sesuai dengan konfirmasi yang didapatkan. Selanjutnya ada kertas kerja indeks E6, merupakan schedule pendukung dari program pemeriksaan karena berisi informasi mengenai buku besar pendapatan investasi. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E6 yaitu asersi penyajian untuk menguji apakah pendapatan investasi telah dicatat dengan benar di dalam buku besar. Selanjutnya ada kertas kerja E7, merupakan schedule berikutnya dalam pemeriksaan surat berharga mengenai cadangan penurunan nilai surat-surat berharga. Kertas kerja E7 terdapat kolom surat berharga, harga perolehan, harga pasar, dan selisih harga. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E7 yaitu penilaian atau alokasi untuk menganalisis penyesuaian yang diperlukan untuk cadangan penurunan nilai surat berharga sebagai akibat diterapkannya metode LCM. Pada kertas kerja E7, auditor menemukan yaitu adanya penurunan nilai sebesar Rp6.740.000. Lalu ada kertas kerja E8, merupakan schedule berikutnya dalam pemeriksaan surat berharga mengenai transfer surat berharga ke investasi jangka panjang. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E8 yaitu penilaian atau alokasi untuk menghitung laba atau rugi dari penurunan nilai
dan asersi penyajian dan pengungkapan. Pada ayat 8, auditor menemukan temuan yaitu adanya reklasifikasi surat berharga dan penurunan di mana investasi jangka panjang sebesar 213.750.000 dan pendapatan lain-lain sebesar 14.250.000. Dan ada kertas kerja E9 merupakan schedule berikutnya dalam pemeriksaan surat berharga mengenai pencatatan wesel jangka pendek. Pada kertas kerja tersebut terdapat kolom bentuk surat berharga, tanggal perolehan, tingkat bunga, nilai nominal, dan piutang bunga. Tujuan pemeriksaan kertas kerja E9 yaitu penilaian atau alokasi untuk menguji apakah piutang bunga sudah dicatat atau belum. Pada kertas kerja E9, auditor menemukan temuan yaitu adanya pendapatan investasi dari piutang bunga sebesar 1.600.000. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Ralif. Baik, berikutnya ada kertas kerja I1, di mana kertas kerja I1 merupakan schedule utama dalam pemeriksaan hutang wesel dan bunga mengenai perhitungan hutang bunga, hutang wesel jangka pendek, dan hutang wesel jangka panjang. Tujuan pemeriksaan kertas kerja I1 yaitu asersi keberadaan untuk menguji apakah nominal saldo awal sesuai dengan kertas kerja tahun lalu dan telusur saldo akhir ke working trial balance. Asersi penilaian atau alokasi untuk melakukan perhitungan terhadap penjumlahan dan memeriksa ketelitian data lainnya. Pada kertas kerja I1, auditor tidak menemukan temuan pada utang bunga, utang wesel jangka pendek, dan utang wesel jangka panjang. Baik, berikutnya ada kertas kerja indeks I2. Jadi kertas kerja indeks I2 yang teman-teman lihat ini merupakan schedule pendukung dari program pemeriksaan utang wesel dan utang bunga. Karena kertas kerja indeks I2 ini berisi informasi mengenai buku besar pendapatan investasi. Tujuan pemeriksaan kertas kerja I2 yaitu asersi penyajian dan pengungkapan untuk menguji apakah terdapat aktiva yang dijaminkan untuk utang wesel atau tidak. Next. Nah, pada kertas kerja E1, auditor menemukan adanya pencatatan saham. Baik, pada kertas kerja E1, auditor menemukan adanya pencatatan saham PT Dian Elektrik yang belum dicatat oleh PT Bina Citra Pesona sebesar 47.920.000, sehingga disarankan untuk membuat ayat jurnal penyesuaian untuk pembelian saham PT Dian Elektrik sebagai berikut. Surat-surat berharga pada didebit senilai 47.920.000, utang atas pembelian saham dikredit senilai 47.920.000. Berikutnya, pada kertas kerja E2, auditor menemukan adanya pencatatan amortisasi dan bunga obligasi yang belum tercatat sebesar 8.534.600, sehingga perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian untuk amortisasi, diskonto, dan bunga obligasi seperti berikut. Investasi didebit senilai 1.034.600, piutang lain-lain didebit senilai 7.500.000, dan pendapatan investasi dikredit senilai 8.534.600 rupiah. Next. Berikutnya, pada kertas kerja E7, auditor menemukan yaitu adanya penurunan nilai surat berharga sebesar 6.740.000, sehingga perlu adanya ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Pendapatan lain-lain dan penyusutan didebit senilai 6.740.000, dan cadangan penurunan nilai surat berharga dikredit senilai 6.740.000. Berikutnya, pada kertas kerja E8, auditor menemukan temuan yaitu adanya reklasifikasi surat berharga dan penurunan di mana
investasi jangka panjang sebesar 213.750.000 dan pendapatan lain-lain sebesar 14.250.000. Sehingga perlu dibuat ayat jurnal penyesuaian sebagai berikut. Investasi jangka panjang di debit senilai 213.750.000, pendapatan lain-lain di debit senilai 14.250.000 dan surat-surat berharga di kredit senilai 228 juta. Next. Nah, pada kertas kerja E9, auditor menemukan temuan yaitu adanya pendapatan investasi dari piutang bunga sebesar 1.600.000. Sehingga perlu dibuat ayat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut. Piutang lain-lain di debit senilai 1.600.000, pendapatan investasi di kredit senilai 1.600.000. Next. Nah, di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, pengandalian internal atas akun surat-surat berharga, utang wesel dan utang bunga pada PT Bina Citra Pesona sudah cukup baik karena surat berharga terpisah dari fungsi akuntansi surat berharga dan disimpan dalam safe deposit box. Departemen akuntansi juga menyelenggarakan catatan untuk seluruh surat berharga. Tetapi transaksi pembelian dan penjualan setiap jenis surat berharga tidak diotorisasi oleh Dewan Komisaris dan juga Departemen Akuntansi. Dan juga Departemen Akuntansi tidak menyelenggarakan catatan untuk seluruh pendapatan investasi. Sedangkan pengendalian internal untuk utang wesel dan utang bunga, yaitu adanya wewenang untuk memperoleh utang terpisah dari pencatatan transaksi dan semua pinjaman diotorisasi oleh Dewan Komisaris. Departemen Akuntansi melakukan kaji ulang untuk seluruh bunga yang terutang, tetapi tidak melakukan pembayaran bunga yang direkonsiliasi dengan utang wesel yang dimiliki oleh perusahaan. Pengujian substantif atas akun surat-surat berharga, utang wesel, dan utang bunga dengan tujuan utama yaitu untuk membuktikan bahwa saldo akun investasi sementara dan akun investasi jangka panjang yang dicantumkan di neraca telah mencerminkan saldo akun-akun tersebut yang sesungguhnya pada tanggal neraca tersebut dan membuktikan apakah neraca sesuai dengan prinsip akuntansi atau tidak. Dan akun utang memiliki materialitas yang besar terhadap salah saji laporan keuangan sehingga diperlukan pengujian substantif. Untuk temuan atas kesalahan pencatatan atau pengakuan auditor mengusulkan untuk membuat ayat jurnal penyesuaian pada PT Bina Citra Pesona agar pencatatannya menjadi lebih baik atau menjadi benar. Nah, next. Berikutnya ada saran. Pada pengendalian internal perlu diperhatikan lagi seperti setiap transaksi pembelian dan penjualan. Jenis surat berharga dilakukan otorisasi oleh Dewan Komisaris dan juga Departemen Akuntansi menyelenggarakan pencatatan untuk seluruh pendapatan investasi agar tidak ada kesalahan atau kekeliruan pencatatan. Sedangkan untuk utang wesel dan utang bunga, pembayaran bunga dan utang wesel direkonsiliasi oleh perusahaan. Untuk kesalahan pencatatan atau pengakuan PT Bina Citra Pesona perlu menerima usulan auditor untuk membuat ayat jurnal penyesuaian agar pencatatan menjadi lebih benar sehingga tidak salah klasifikasi pada laporan keuangan dan tentu saja akan menjadi lebih akurat. Next. Berikutnya ini di sini ada daftar pustaka di mana ini adalah sumber-sumber data yang kami gunakan untuk melakukan presentasi pada kali ini. Next. Baik, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.